Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, jumpa lagi dengan saya dalam kuliah kelima pemrograman komputer. Pada kuliah kali ini saya akan menyampaikan materi tentang statement Visual Basic, khususnya tentang statement kondisi yang bagian pertama. Ya, tentang statement dulu ya. Nah, pernyataan atau statement di dalam suatu program itu digunakan untuk mengendalikan alur eksekusi program. Jadi kita nanti menuliskan kode program atau coding program itu gunanya untuk mengendalikan kerja komputer ya. Apa yang kita perintahkan itu namanya adalah statement atau pernyataan. Nah, perlu Anda pahami dulu ya susunan atau urutan dari kode-kode yang kita tuliskan yang dinamakan statement nanti. Pada dasarnya, alur jalannya program pada saat eksekusi adalah dari atas ke bawah, berurutan. Ya, jadi, default ya, itu perintah yang kita berikan ke komputer, itu selalu dijalankan oleh komputer urut dari atas ke bawah. Ya, itu selalu. Namun seringkali dalam pemrograman diperlukan pengendalian alur program. Ya, karena tidak selalu ya, selamanya dari atas ke bawah terus. Mungkin suatu saat perlu meloncat ke baris yang lain ya. Atau mungkin ada suatu pilihan yang harus kita berikan ya, sehingga komputer bisa memilih. Oh, kalau begini, maka apa yang harus dilakukan? Jadi tidak harus lurus ke bawah. Atau mungkin perlu pengulangan, namanya looping. Nah, itulah yang disebut dengan coding program ya, kita dapat mengatur atau memerintahkan komputer sesuai dengan apa yang kita berikan, ya, apa yang kita perintahkan. Nah, kalau kita tidak memberikan statement yang tadi, yang meloncat atau ada suatu pilihan atau pengulangan, ya berarti jalannya adalah default ya, dari atas ke bawah. Itu prinsip ya. Kemudian dalam satu baris perintah, dalam satu baris statement, itu jalannya adalah dari kiri ke kanan. Ya, jadi itu wajar ya. Ulangi lagi. Ini misalnya ini satu blok statement ya, satu statement, satu layar ini. Nanti komputer akan menjalankan urut dari atas ke bawah. Nah, dalam satu baris itu nanti dikerjakan oleh komputer dari kiri ke kanan. Nah, itu sudah default ya, bahasa apapun seperti itu. Nah, kita tadi bisa mengendalikan alur program ya. Macam-macam statement pengendali yang bisa kita berikan pada komputer, yaitu yang pertama pernyataan berkondisi. Ini yang materi kali ini yang saya sampaikan. Yang kedua pernyataan kalang atau berulang atau loop atau looping. Saya lebih suka menyebut loop. Ya. Kemudian yang ketiga ada kontrol program. Nah, ini mungkin nanti sering kita pakai ya. Yang pertama ini, yang ini dulu. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan kita juga sedikit banyak sudah menyinggung yang kontrol program ini. Yang pertama, statement kondisi. Ada dua macam statement kondisi yang bisa kita berikan pada komputer, yaitu yang pertama adalah perintah atau statement if then else. Ya, jadi ini satu kelompok ya, if then else ini satu rangkaian. Yang kedua select case. Nah, pada bagian ini, bagian satu ini khusus akan saya sampaikan tentang if then else. Yang bagian kedua nanti select case. Kedua pernyataan ini tadi, ya, if then else dan select case, itu berguna untuk mengambil keputusan yang melibatkan dua alternatif atau lebih. Jadi ada alternatif, nah, nanti komputer kita perintahkan milih yang mana berdasarkan kondisi yang terpenuhi. Makanya disebut dengan statement kondisi. Yang pertama dulu ya, if then else.
Statement ini digunakan untuk menjalankan suatu pernyataan atau satu blok pernyataan. Jadi ada suatu pernyataan atau satu pernyataan, ada blok pernyataan. Tergantung dari nilai yang diuji. Bentuk penulisannya ada dua. Ini yang simpel sederhana ya. Itu satu baris saja. Ingat. Ini satu baris saja. Ini yang simpel. Jadi if, nah ini yang kondisinya, yang dites kondisinya. Then ini yang huruf besar ini wajib ya. Then nah ini perintah yang dikerjakan kalau kondisinya terpenuhi. Nah, itu ya. Boleh kita tambahkan ya, ini option atau pilihan else. Statement 2. Jadi, di bahasa Indonesianya ya, jika kondisi terpenuhi, maka statement 1 dikerjakan. Jika tidak, maka yang dikerjakan statement 2. Tapi else ini tidak wajib ya. Ini tidak wajib. Yang wajib adalah if then. Ini kalau satu baris. Ingat ya, ini satu baris. Jadi simpel. Dan ini perintahnya sederhana ya. Satu baris cukup. Kadangkala kita tidak cukup untuk menuliskan perintah ini, statement 1 ini dalam satu baris. Berbaris-baris. Nah, itu ada bentuk yang lain untuk menuliskan if dan else ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini. Gampang ya, cara belajarnya itu sepertinya seolah-olah meloncat-loncat, tapi tidak. Jadi kalau Anda nanti nulis if, jangan diketik seperti Word ya, urut ini. If langsung ditutup dengan NF. Ini pasangan wajib, nggak boleh tidak. Karena kebiasaan bagi programmer awal, ya, pemula, itu lupa. Kadung nulis tok ini banyak sekali, ternyata nggak ditutup dengan NF. Wah, celaka itu. Udah bingung ternyata, salahnya NF. Makanya nanti saya tunjukkan ya cara membuat program yang gampang dan menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Begitu kita menulis if, ya, langsung tutup dengan NF terus di enter. Gitu. Pasti benar itu. Bukan tinggal melengkapi ya, tinggal melengkapi if kondisinya apa, then ini wajib. Kemudian turun. Nah, ini seperti ya di mana-mana ya pemrograman itu seperti ini. Jadi kalau if then, maka blok perintah ini yang dikerjakan ini ditulis agak masuk. Biasanya ditekan tombol tab. Jangan delujur aja rata kiri ya. Itu kalau Anda nulis dokumen ya, nulis Word. Ini bukan Word, ini pemrograman komputer ya. Barang siapa masih tetap menulis delujur aja, nanti nilainya seperti nilai TK. Ini anak TK ini ya. Ya ikuti ya, Anda baca-baca buku pemrograman komputer itu memang seperti ini, siksak ini. Ada maknanya nanti. Memang secara, Pak kenapa memangnya kalau ditulis lurus? Ya nggak apa-apa, tetap bisa, tapi itu akan menyulitkan nanti untuk debugging ya. Untuk debug, itu akan menyulitkan nanti. Jadi ikuti aja lazimnya, jangan nyeleneh kalau pemrograman komputer. Ini penulisan yang lazim seperti ini. Saya ulangi lagi, bentuknya adalah if, ini kondisi yang dites, then wajib ya. Ini blok perintah, agak masuk ya, ditekan tab. Kemudian boleh, ya ini pilihan ya, yang dua ini pilihan. Ada else if. Nah, perhatikan ya, kalau Anda menambahkan else if ini gandeng. Ya, saya sering lupa juga, else dipisah if. Tapi kalau di VB, penulisannya gandeng. Kalau nggak gandeng nanti nggak dikenali. Else if, kondisi 2, then, gitu ya. Jadi, jika kondisi pertama terpenuhi, maka blok statement 1 yang dikerjakan. Jika kondisi 2 yang terpenuhi, maka statement 2 yang dikerjakan. Selain itu, else, maka statement else ini yang dikerjakan. Gitu ya, terus kemudian tutup if. Nah, itu untuk bentuk penulisan statement if dan else kalau lebih dari satu garis. Ya.
Flowchart-nya gimana? Flowchart-nya. Ini saya tunjukkan ya. Nah, ini di atas ini ada statement-statement ya. Nah, langsung aja menuju ke if then ya. Ya, masuk. Nah, notasinya atau simbolnya untuk if itu begini ya. Ini apa ya? Seperti belah ketupat ya. Nah, kemudian ini kondisinya. Jangan lupa ya, ini ditulis iya, Y, boleh, T tidak, atau true false, TF boleh. Yang nggak boleh itu kosongan. Ini kalau benar itu kemana, kalau salah kemana gitu ya. Nah, kalau bahasa Indonesia ini ya, seperti belah ketupat. Jika benar, ya, maka statement T ini true yang dikerjakan. Jika tidak, maka statement lanjut ini yang dikerjakan. Ini kalau if then biasa ya. Kemudian kalau ada else-nya, if then else, bagaimana flowchart-nya? Ini flowchart dari if then else. Coba perhatikan, ini sebelumnya ada beberapa statement ya. Langsung aja menuju if then else. Ini yang di kondisi yang dites. Ya. Jika kondisi ini benar, true, maka statement T yang dikerjakan. Jika tidak, maka statement false F ini yang dikerjakan. Selain itu, apa? Oh, ini tadi selain itu ya, selain itu statement false yang dikerjakan. Ini artinya else-nya itu di sini. Else-nya. Nah, baik yang true maupun yang false nanti, kalau sudah dikerjakan, maka dia akan melanjutkan ke statement berikutnya. Ngerti ya bedanya dengan tadi ya? Kalau tadi itu kan nggak ada yang salah, kalau salah gitu ya. Nah, pokoknya kalau true itu ini dikerjakan, kalau salah ya langsung saja nggak ngerjakan yang true. Nah, kalau yang ini tadi ada statement kalau salah bagaimana? Statement yang salah ini yang dikerjakan, statement F gitu ya. Beda. Baik, kita mulai ya, kita belajar dengan contoh if then dulu, yang gampang. Ini programnya saya beri nama menentukan kelulusan, sederhana saja ya. Ini saya berikan algoritma. 1. Kelulusan sama dengan lulus. Ini nama variabel ya kelulusan itu. Jadi pola pikirnya itu logikanya hampir pasti ya murid atau mahasiswa itu lulus, hampir pasti. Bagaimana kalau tidak lulus? Ya nanti ada ketentuannya ya. Sebagian besar itu kan lulus ya. Masa Anda pengen sebagian besar tidak lulus? Ya, kita beri nilai kelulusan itu lulus. Kemudian suruh masukkan nilai kan. Nah, harapannya nilainya itu memenuhi supaya lulus kan. Ya, masukkan nilai dulu. Kemudian jika nilai kurang dari 60, maka baru dinyatakan kelulusan sama dengan tidak lulus. Ya, jadi tidak lulus itu kalau nilainya kurang dari 60. Nah, tapi kan harapannya kan semua lulus. Nah, itu nanti kira-kira seperti ini. Kemudian tampilkan kelulusan. Ini if then biasa. Ini flowchart-nya. Pertama mulai ya, jangan lupa ini simbolnya, penting sekali ya. Jangan pakai kotak terus dipelengkung salah. Jangan pakai oval, juga salah. Pakai bentuk seperti kapsul. Ya, mulai dan selesai nanti. Kemudian ke bawah. Nah, ini ya. Tadi kan diberi, ini variabel kelulusan ya. Ini diberi nilai lulus. Ya, ini proses ini ya. Kemudian, nah, minta dimasukkan nilai. Ini komputer menunggu berapa sih nilainya. User memasukkan nilai, ya, input. Kemudian dites, apakah nilai kurang dari 60? Ya, gitu ya. Jika ya, maka kelulusan tidak lulus. Sama dengan tidak lulus, iya kan? Kalau kurang dari 60, tidak lulus. Jika tidak, ya kan tetap. Nggak dirubah ini ya. Ya kan? Jika tidak, langsung output tampilkan kelulusan, gitu kan? Ya, ini kalau kurang 60 itu dirubah menjadi tidak lulus. Nah, kalau tidak kurang dari 60, ya berarti kan tetap lulus ini ya. Ya,
Selesai. Ini hanya untuk contoh perintah saja, tapi nanti contoh programnya sebentar lagi ya, saya tunjukkan. Nah ini, pertama, deklarasikan dulu variabelnya. Ya. Selalu ya, setiap kita membuat program itu hampir pasti ya, pasti aja lah ya, pasti perlu variabel supaya variabelnya itu cocok ya, bisa digunakan dan cocok. Itu harus dideklarasikan dengan menggunakan apa? Dim. Dan pendeklarasian ini satu baris, satu variabel untuk VB ya. Kalau untuk bahasa yang lain tidak. Untuk VB, satu baris, satu variabel. Contohnya ini. Misalnya variabel nilai ini kita gunakan untuk menampung angka ya. Single ini apa? Tipe data apa? Tipe data real. Ya. Nilai itu kan bisa real. Nah, kemudian dim lagi kelulusan. Variabel kelulusan ini kita gunakan untuk menampung tulisan. Ya, tadi kelulusan itu lulus atau tidak lulusnya. Nah, tulisan itu namanya string. Ya, string. Kemudian, tadi ya, algoritma nomor 1, kita beri nilai variabel kelulusan ini sama dengan lulus. Jangan lupa tanda petik double ini ya. Kemudian, nilai ini hanya maksudnya supaya diinputkan, tapi nanti bahasa pemrogramannya bukan begini ya. Ini hanya untuk logika saja, tidak untuk membuat program. Ini hanya alur logika saja. Terus, kemudian, if nilai kurang dari 60, nah gitu. Dan kelulusan sama dengan tidak lulus. Nah, gitu. Ya. Terus print kelulusan ini cetak kelulusan. Tapi kita tidak menggunakan ini ya, karena kita menggunakan VB ya. Ini hanya untuk memudahkan pemahaman saja. Ingat, kita tidak menggunakan ini ya. Baik, mari kita membuat programnya ya untuk program kelulusan tadi. Setelah dibuka, ini VB Portable, ya, pilih standar XC, open gitu ya. Nah, ini tampilan awalnya. Terus atur ya ukurannya kira-kira yang memenuhi. Ini form 1, seperti biasa kita atur dulu ya, supaya tulisannya agak besar. Saya buat ini font ini ukurannya 12 ya, biar besar. Nah, udah. Nanti objek apapun yang kita pasang di form otomatis mengikuti ya, karena ini induknya. Ya, kalau kita set 12 fontnya, ya nanti semua yang mengikuti. Kalau tadi itu masih kecil ya, 8 ya. Ya. Kemudian kita beri warna ya, back colornya itu supaya agak gelap. Apa ya? Nih, button shadow aja. Biar agak gelap. Nah, ya. Kemudian ini captionnya kita beri nama kelulusan gitu ya. Caption. Nah, udah. Formnya biarin aja ya. Biarin aja namanya. Terus kita letakkan label ya. Tadi apa tadi? Nilai gitu ya. Captionnya ini nilai. Atur besarnya. Nah, supaya ini kan backgroundnya kan masih putih nih. Supaya sama, back colornya kita atur button shadow ya tadi ya. Nah, itu. Kemudian sebelah kanannya kita letakkan text box ya. Nah, kira-kira segini. Cukup ya. Agak didekatkan. Ya. Ini kita beri nama T nilai ya. Sesuai dengan apa namanya isinya nanti nilai. Terus teks, properti teks
kita hilangkan ya, supaya tulisannya hilang. Nah, kosong. Kemudian nanti letaknya di sini, kita buat frame. Kita buat frame. Nah, di sini aja ya. Nah, ini hasil ya, captionnya hasil. Ya. Warnanya sama aja ya. Button shadow. Terus di dalam sini nanti ada text box juga, ini hasilnya. Ya, menyatakan lulus atau tidak lulus. Ini kita buat bold ya, bold. Nah, oke. Terus dihapus ya teksnya. Diberi nama T hasil ya, T hasil ya. Terus tombolnya kita letakkan sebelah kanan aja ya. Tombol ada 2. Ini kita buat, ini common button namanya ya, JBOG namanya. Kemudian captionnya oke. Ya, dikasih bold ya. Nah, kemudian yang kedua letakkan di bawahnya ini ya, kita beri nama CB selesai. CB selesai, captionnya selesai. Terus di bold ya. Nah, gitu ya. Oke, ini disamakan ya biar rapi. Nah, sudah. Tampilannya seperti ini ya. Kemudian mulai dengan coding ya. Yang paling gampang selesai ini ya. Kita letakkan double klik 2 kali ya. Klik-klik gitu. Apa kemarin di tab gitu. Kalau selesai ya kita tuliskan N. Nah, cukup ini aja. Nah, gitu ya. Kemudian kalau oke, nanti hasilnya di sini ya. Yang kedua, klik-klik oke ini ya. Nah, tadi apa namanya? Kita buat variabel dulu ya, kita deklarasikan. Dim nilai as single. Ya. Kemudian dim kelulusan as string. Nah, kemudian nilai tadi itu kan diletakkan di sini, T nilai ini ya. Nih, T nilai ya. Nah, kita ambil ini T nilainya ini. Nah, gimana caranya? Nilai sama dengan, nah, hati-hati ya. Karena kita mendeklarasikan nilai ini sebagai single angka, sementara untuk textbox itu pasti ini tulisan, ini string. Meskipun isinya angka, tapi ini string. Supaya nggak salah, ya, supaya nggak salah, maka berilah dengan perintah value. Ya. Nah ini, jadi ini nanti yang diambil adalah nilainya. Ya. Value dari apa? P nilai dot text. Nah ini diambil nilainya, diletakkan di nilai. Kemudian apa tadi? Kita cek ya nilainya nih, pakai if
Boleh kita beri tanda kurung biar jelas ya. Nilai lebih kecil dari 60 dan apa tadi? Kelulusan sama dengan tidak lulus. Nah, gini kan? Ini satu baris ini if dan sederhana ya. Karena cuma ini tok yang kita tuliskan kelulusan gitu aja. Terus ditampilkan. Nah, tampilkan di ini T hasil ya. T hasil. Tampilkan T hasil dot text. Ini sebenarnya huruf kecil besar nggak ada masalah ya. Huruf kecil besar nggak ada masalah, tapi biar konsisten gitu ya. T hasil dot text sama dengan apa tadi? Ya, isinya kelulusan ini. Kelulusan. Udah selesai ini tok. Ya. Coba kita tes, jalankan ya. Tampilannya seperti ini ya. Kalau selesai, langsung selesai. Oke, ulangi lagi ya. Misalnya nilainya 78. Oke. Oh. Nah, ini ada yang salah. Oh iya, ada yang kurang. Wah, lupa tadi. Kan belum dikasih nilai kelulusan ya. Nah, ini dia. Ini kan hati-hati ya. Kelulusan. Defaultnya apa tadi? Lulus. Oh, mesti aja loh belum dikasih. Ini ya. Oh, kosong tadi. Ya, oke. Yes. 100. Kita jalankan ya. Nilai 78. Oke. Ah, lulus. Nilainya 55. Tidak lulus. 90 lulus. Nilainya 45 tidak lulus. Nah, perhatikan saya nambahin sedikit ya. Nah, ini nih kelemahannya. Ini bisa kalau ada yang nakalan, diganti aja Loh, jadi lulus dong. Nah, gimana caranya supaya nggak bisa diedit ini? Ya, masa 45 lulus? Caranya, pilih ya ini, text box ini, hasil. Kemudian di sini ada properti namanya enable. Enable itu artinya dapat diedit ya, dapat dirubah oleh user. Kita berubah menjadi, awalnya true menjadi false. Coba, apa yang terjadi? Ini ya. Coba 67, oke, lulus. Nggak bisa dirubah ini. Nggak bisa. Ya. Oke. Coba kalau apa 34 ya. Tidak lulus, tak rubah, nggak bisa. Nah, gitu ya. Nah, sudah. Nah, sementara ini dulu ya. Ini contoh pertama. Selesai. Kita save dulu. Save project as ya. Formnya dulu kita letakkan di latihan ya. Latihan program, terus buat folder baru ya. Ini karena belum ada. Saya buat ini kondisi. Di sini namanya kondisi 1 ya. Kondisi 1. Ini program yang pertama, save. Terus projectnya juga kondisi 1 ya. Ya, ini. Save. Oke. Jalankan. 65. Lulus. Di mana? Tidak lulus ya. Nah, sementara ini dulu ya. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua ini saya akan membuat program untuk menentukan apakah suatu bilangan itu ganjil atau genap. Ya, namanya nanti programnya ganjil genap gitu aja ya. Algoritmanya bagaimana? Yang pertama ya tentunya harus
ada angkanya dulu ya, input angka. Kemudian, nah, saya perkenalkan ya, supaya bisa mengenali apakah bilangan itu ganjil atau genap, maka kan harus dibagi dua, ya. Nah, kalau dibagi dua itu sisanya satu, maka jelas bilangan itu adalah ganjil. Nah, kalau selain itu nol, ya genap, gitu ya, bilangan itu genap. Nah, perintah untuk menghasilkan ya, fungsi menghasilkan, ini operator sebenarnya ya. Operator untuk menghasilkan sisa hasil bagi itu digunakan mode dengan catatan angka ini harus integer. Mode itu bisa digunakan kalau angkanya integer. Kalau untuk bilangan real nggak bisa ya. Mode ini sisa hasil bagi bilangan integer. Ya, nanti kita pakai ini ya mode. Jadi algoritma kedua, jika angka mod 2, ini sisa hasil bagi ya, sama dengan 1, maka bilangan tersebut kita beri nama ganjil gitu ya. Selain itu, berarti kan apa? Sisanya ya 0, selain itu ya nggak ada lagi ya. Ya genap. Ya. Terus yang ketiga, tampilkan bilangan. Kan cuma 3 ini toh. Ya. Bagaimana flowchart-nya? Cukup sederhana ya, mulai jangan lupa ya simbolnya, kemudian input angka ini pakai seperti jajaran genjang, kemudian nah ini dia perintah kondisinya, angka mod 2 sama dengan 1, apakah nah, ini membacanya, apakah angka dibagi 2 itu sisanya 1, nah gitu ya, ini sisa hasil bagi. Kan bisa ya, bisa tidak. Jika ya, maka beri isi bilangan itu ganjil. Ingat, bilangan kalau ada tanda petik ganjil itu apa ini? Berarti string, ya, ini string. Jika tidak, maka isi bilangan itu dengan genap. Ini variabel ya bilangan itu. Angka juga variabel. Jangan salah ya nanti ya. Terus, nah baik ya maupun tidak itu kan sudah ada isinya bilangan itu. Kalau tidak ganjil ya genap kan pasti itu. Kemudian baru ditampilkan bilangannya itu ya. Nah, nanti kan sesuai, kalau ganjil ya dia tampil ganjil, kalau genap ya genap gitu kan. Selesai ya. Oke, kita buat programnya ya. Nah, ini tadi yang program kondisi 1 sebaiknya kita close saja ya. Nah, ganti new project ya. Standar exe, oke. Nah, udah ini ganti ya. Ini ganti. Kita buat lagi mirip dengan tadi ya, tapi ini untuk program ganjil genap ya. Namanya ganjil genap. Nah, ini dia tampil ya. Jangan lupa fontnya, kalau Anda merasa kekecilan ya dibesarkan ya, fontnya 12. Ini. Nah, terus ini backgroundnya saya buat seperti tadi ya biar jelas. Back color, button shadow aja ya. Kemudian ini masukkan angka. Kalau tadi nilai, sekarang angka, caption. Captionnya angka. Ini ya. Ini. Kemudian kita buat sebelahnya itu, oh ya, ini back colornya sama ya. Nah, kita buat text box ya. Cukup ya, cukup lah. Ini teksnya kita hilangkan. Nah, kemudian di bawahnya ini hasil ya, pakai
pakai ini aja, nggak usah besar-besar ya. Ini captionnya hasil, kemudian colornya kita beri warna ya. Sini text box lagi, ini nanti ganjil atau genap di sini. Ya. Teks 2-nya kita hilangkan. Oh iya, namanya ya, namanya ini T hasil, apa? T hasil. Kalau yang atas ini T angka ya, T angka. Ya sudah. Jangan lupa buttonnya, ya. Common button. Oke, sama selesai gitu aja ya. Oke. Ini di bold biar jelas. Kemudian yang kedua ini diberi nama CP. Oke ya, common button. Oke. Kemudian yang kedua ini selesai. Captionnya selesai. Bold. Kita beri nama CP selesai. CP selesai. Nah, sudah. Oke, seperti biasa kita beri coding ya. Yang paling gampang adalah selesai nih ya. Klik 2 kali. Ya, tekan tab, ketikkan N. Nah, sudah selesai. Berikutnya oke ya. Oke. Klik 2 kali juga. Nah, kita buat tim ya. Ini ya tadi, bentar. Ya, ini tadi lupa saya belum menunjukkan codingnya ya. Ya, ulangi lagi. Ini algoritmanya ya. Tadi ya sudah. Kemudian flowchartnya tadi sudah. Nah, codingnya lupa. Tapi ini coding ini hanya untuk ilustrasi ya. Jangan dibuat untuk program beneran, nggak bisa nanti ya. Coba. Nah, ini saya berikan variasi ya. Masih ingat Anda? Ada suffix namanya atau akhiran persen, dim angka persen. Apa itu? Nah, coba. Ini dulu ya. Nah, ini dia. Masih ingat? Kalau kita menggunakan tipe data integer, kita bisa menggunakan deklarasi dim, nama variabel s integer ini ya, atau diberi suffix persen. Nah, persen ini integer. Ya. Ini hanya variasi aja ya. Kalau Anda nggak hafal ya nggak apa-apa ya, hanya variasi saja ya. Nah, long itu bilangan integer tapi ini rentangnya besar sekali. Ya. Kasih dan. Kalau single kasih akhiran tanda seru, kalau double kasih tanda crash ini ya. Nah, itu tadi. Ya, ulangi ya. Dim angka persen itu sebenarnya sama dengan dim angka s integer. Sama ya. Ini lebih singkat aja. Jadi persen itu di akhiran variabelnya itu menunjukkan ini integer. Nah, terserah lah ya, tapi kalau menurut saya lebih suka pakai S saja ya. Ngetiknya memang agak banyak, tapi jelas daripada lupa-lupa. Ini hanya variasi saja. Kemudian buat deklarasikan lagi ada variabel namanya bilangan. Ini nanti yang kita isi ganjil atau genap. Jadi S string tulisan. Nah, kemudian ini minta dimasukkan angka. Terus ini perintahnya. Ini kan if dan else ya. If, jangan lupa ya, ini. Karena perintahnya itu ada else dan nggak ditulis satu baris, boleh ya. Nah, kita tulis if dalam kurung ini boleh angka mod 2 sama dengan 1 dan bilangan sama dengan ganjil, tanda petik. Jangan lupa ya.
else bilangan sama dengan genap, and if. Tapi nanti ngetiknya jangan begini ya, saya tunjukkan. Kemudian print bilangan. Simpel sekali ya. Jika sisa hasil bagi angka itu dibagi 2 sama dengan 1, sisanya pasti ganjil. Jika tidak, ya pasti genap. Ya, gitu ya. Nah, jadi deklarasinya tadi apa tadi? Angka persen ya. Ini artinya adalah integer. Pak, lupa Pak, nggak usah pakai suffix, boleh gini. S integer sama saja ya, kami mawon. Sama saja. Oke, kita coba aja ya, variasi ya, variasi. Kemudian, apa lagi? Dim, bilangan, S string. Ini kan? Ya. Kemudian, apa tadi? Nah, baru beri tab gitu ya. Nah, kita ambil di sini angka yang ada di T angka ini, teksnya ya. Jangan lupa pakai file ya. Karena ingat, semua yang ada di teks maupun label itu adalah tulisan string. Supaya kita mengambil nilainya, supaya nggak salah ya, itu pakai perintah file. Angka sama dengan file dari apa tadi? T angka dot text. Ini pasti benar ini. Oh, sudah dikonversikan menjadi nilai kok ya. Nah, kemudian di di tes ya. If, nah, supaya nggak salah, Anda langsung aja ketik ini, tapi nggak apa-apa ya. Langsung aja ketik di bawahnya and if. Nah, ini pasti benar ini. Ya, pasti. Terus di enter. Nah, dikasih tempat. Pasti. Nah, supaya nggak lupa. If, apa tadi? Angka. Mode 2. Sebenarnya gini juga bisa ya, sama dengan 1. Dan ya. Nah, tuliskan agak masuk ini ya. Nah, jangan lurus ngelujur. Itu anak TK gitu ya. Jadi apa? Bilangan sama dengan tanda petik adalah ganjil. Terus else enter, masuk lagi. Kalau tidak, bilangan sama dengan genap. Ya, simple. Terus tampilkan ya. Tampilannya tadi di mana? Di T hasil ya, ini namanya ya. Namanya T hasil. Ini juga bisa ya. Nah, T hasil dot text sama dengan bilangan. Nah, ya masih benar ini. Oke. Ya, tes dulu ya, selesai. Nah, pasti. Oke, sekarang berapa? 454 gitu ya. Oke. Oh, genap. Berapa? 4557. Oke. Oh, ini apa? Runtime overflow. Overflow itu melampaui batasannya. Ya, tadi kan saya integer biasa ya. Nah, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak ya. Oke, kita ulangi lagi. 4557 gitu ya. Bisa kalau ini. Oke. Oh, ganjil. Ya tadi terlalu banyak, 45557 gitu ya. Simpelnya min bisa apa enggak? Min 67. Nah, ini dia. Kok kenapa? Ada yang salah ya. Minus ternyata nggak bisa minus. Min 66. Min 67.
Oh iya, tadi itu apa yang salah, yuk? Nah, karena di sini diberi apa namanya? Satu, padahal kan sisanya itu min satu. Supaya benar bisa positif, bisa negatif, maka kita absolutkan ya. Absolut. Nah, kalau ini pasti benar ya, diabsolutkan dulu. Nah, pasti deh. Ya, pasti benar ini. Oke ya. Min 87. Tuh ganjil. Min 88. Tuh genap. Ya. 65. Ganjil. 44. 448. Genap. Minus. Minus, minus. Tetap genap. 437. Minus. Ganjil. Nah, sudah. Jangan lupa supaya ini nggak bisa dirubah. Oh, bisa dirubah ya. Nah, tadi belum di enable-nya ini belum di set. Enable. Ya. Klik ini. Hasilnya ini enable. Nah, ini diganti dengan false. Nah, oke, ulangi lagi ya. Berapa? Min 3 gitu ya. Ganjil. Oh, ini nggak bisa diedit sudah. Min 30. Genap. Oh, nggak bisa diedit. Nah, gitu ya. Nah, simple sekali. Selesai. Terus disimpan, save project as. Ya. Tadi sudah ada kondisi 1, ini form 2 ya. Supaya nggak numpuk-numpuk programnya. Oke. Kemudian projectnya kondisi 2. Kondisi 2 ya. Nah, oke. Nah, ini ya. Sudah ada 2 contoh untuk if dan else. Ya. Ya, sementara 2 contoh itu dulu cukup ya. Dan nanti program yang sudah kita buat untuk kondisi 1 dan kondisi 2 akan kita lakukan modifikasi untuk penyempurnaannya. Tapi nanti di bagian yang lain ya. Sementara ini dulu, kemudian untuk dipikirkan suatu saat ya. Nah, ini untuk dikerjakan nanti ya, tapi nunggu instruksi dari saya. Nah, nanti kita akan membuat program singkat untuk konversi nilai. Nah, ini dia. Seperti Anda itu ya, nilainya angka dirubah menjadi nilai huruf, kemudian ada bobotnya. Nanti, tapi ini nanti ya. Bisa menggunakan if dan else. Ya, itu dulu kuliah yang kelima bagian 1 ya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.